apa kabar semuanya? Saat ini saya lagi ada di Wantilan, Pura Penggerebongan Kesiman. Dan kita bakal nge-review sebuah project interior untuk kebutuhan orang-orang banyak. Untuk kebutuhan orang-orang yang ada di daerah ini. Saya bakal ngedesain sebuah ruangan yang fungsinya untuk mendukung perekonomian di daerah tersebut. Dan ini merupakan project ngayah, karena ini adalah bagian dari kehidupan saya, karena saya lahir di Kesiman, dan saya merupakan warga dari Banjarkedaton. Untuk lebih jelasnya, kita bakal lihat proyeknya. Oke, let's go. Project yang bakal kita kerjain sekarang itu sifatnya adalah mensupport tanah kelahiran saya pribadi, sama juga dengan Dixia sendiri. Jadi Turabayu, dia adalah pimpinan dari K2 Custom untuk urusan pekerjaan interior. Jadi nanti proyek operasi Banjarkedaton ini bakal dikerjakan oleh Turabayu dengan tim K2-nya, dan di backup secara desain dari kita, dari Gauri. Sedikit sejarah tentang proyek ini, sekitar 2 tahun yang lalu ya? Ya, 2018 kita sempat renovasi. Oke. Jadi proyek ini dulu waktu Banjarkedaton masih dengan kondisi Banjar yang belum direnovasi, ya masih lama. Jadi ini kan bangunannya direnovasi total, jadi dirubah total. Yang dulunya koperasinya cuma dapat area kecil sekali. Itu kalau nggak salah bersebelahan sama dapur. Nah, kita dengan desain baru, ruangannya tambah luas, tambah lebar, dan kita dapat challenge untuk melanjutin bikin desain tahap keduanya untuk operasi yang baru ini. Oke, sekarang kita bakal bahas mengenai desain yang kita terapin di Banjarkedaton Kesiman untuk bagian koperasinya. Jadi kalau dari street view, kita cek di lokasi Jalan WR Supratman. Di Banjarkedaton ini ada di Jalan WR Supratman, di mana bersimpangan dengan Jalan Noja. Kita cek di street view, koperasinya ada di bagian belakang. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di penggambaran di Google Map ini kondisi Banjar udah dibongkar dan udah mulai naik pendasi. Posisi untuk koperasi itu ada di bagian sini nih. Jadi tepat bagian belakang pojok bersebelahan dengan dokter gigi. Untuk denahnya, nah secara keseluruhan ukuran ruangan yang kita punya untuk koperasi ini adalah 15,6 dikali bagian depannya 3,4 dan di belakangnya ada 4,5. Kalau dibandingin dengan koperasi yang dulu sih udah lumayan luas ya. Cuma memang lebarnya mungkin agak kempres banget, tapi masih bisa diolah. Jadi di bagian ini saya bakal bahas dari bagian depan dulu. Itu ada teras 1,2 meter. 1,2. Ini teras depan. Dan ini ada entrance-nya. Ya, sekedar informasi juga, ini bersebelahan dengan ruangan lain yang bakal difungsiin sebagai koperasi serbaguna. Jadi di koperasi ini bakal ada penjualan barang-barang kebutuhan orang-orang secara seharian lah. Oke, dan kita lanjut lagi, di bagian dalam kita punya ruang tunggu. Di sini ada ruang tunggu. Setelah itu kita punya ruang resepsionis untuk 2 orang.
untuk pelayanan koperasi itu. Ya kalau dilihat dari ukuran ruang memang seginilah yang bisa kita provide, dan itu saya rasa udah cukup. Kemarin diskusi dengan Pak Wayan, oke, 2 orang untuk di ruang koperasi, ruang counter, dan di sebelahnya itu ada akses, ada pintu untuk membagi privasi antara pelanggan dengan bagian servis. Sini ada pintu. Kita masuk lagi ke area tengah, ini adalah ruang staff. Dari kalkulasi kami di desain, paling nggak maksimal kita bisa nampung di sini ada 8 orang staff. Tapi kemarin waktu diskusi dengan Pak Wayan itu dikatakan mungkin akan bakal lebih ya. Tapi akan kita manage semaksimal mungkin dengan kondisi di lapangan. Kita lanjut lagi, setelah dari ruang staff kita menuju ke ruang safety box. Jadi di sini akan ada tempat penyimpanan barang-barang berharga. Safety box ini seperti dokumen, uang atau apapun yang merupakan bagian dari servis mereka untuk masalah keuangan. Dari safety box kita menuju ke ruangan terakhir di belakang, itu adalah ruang pimpinan. Jadi ini pintu di sini. Di sini bakal ada ruang manajer dari koperasi, yaitu untuk meja Pak Wayan selaku pimpinan koperasi. Di sebelah sini kita akan sediakan lemari untuk penyimpanan file. Dan last but not least, di bagian ujung paling pojok kita punya toilet, di mana berdampingan dengan minibar. Jadi di sini ada wastafel dan di sini ada minibar. Ini bakal mendukung aktivitas orang-orang di sini untuk di saat bekerja ya, bikin teh atau apa. Dan kita cek sekarang di modelingnya. Di modeling saya akan buka di SketchUp Viewer. Nah, simulasinya kurang lebih seperti ini nih. Jadi teman-teman bisa perhatiin. Jadi dari masuk kita menuju ke ruang resepsionis. Di situ untuk ruang resepsionis kita sediain kaca di bagian depannya. Kemarin udah diskusi dengan tim pelaksana K2, kita bakal ganti kacanya menggunakan akrilik untuk keamanan. Dan ini juga dalam rangka kita mengikuti protokol aturan pemerintah masalah COVID-19 ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada ruang tunggu, lalu ada ruang counter untuk pelayanan, akses. Nah, di ruang pegawai ini jumlah kursi bisa dilihat itu kurang lebih ada 8 spot untuk pekerja. Dan kita lanjut ke ruang safety penyimpanan. Dan di paling ujung kita punya ruang pimpinan untuk koperasi tersebut. Untuk 3D impression saya bakal liatin sekarang. Ya udah kita render kemarin untuk perbut terakhir. Nah, ini aksonometrinya nih. Jadi udah bisa kelihatan dengan jelas. Kita lihat dari depan, semua udah kita render. Dan material yang kita pakai di sini HPL dengan warna yang light, jadi lebih jelas. Teman-teman bisa perhatiin di aksonometri ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjut ke ruangan yang lain. Sebentar. Ini ruang staffnya, bisa kelihatan di situ ada 8 kursi dengan pemilihan warna yang cerah. Jadi ruangan kita bikin sesimpel mungkin, sesederhana mungkin karena tidak begitu luas. Ini ruang staff, minibar, bagian depan untuk pelayanannya, counternya. Jadi bisa diperhatiin di sini. Kita add sedikit frame. Ini udah dari sekian banyak revisi kita udah output terakhir dan disetujui. Inilah image-nya. Ya. Kurang lebih itu untuk konsep yang udah kita terapin di sana. Kedepannya kita bakal diskusi ke K2 Custom untuk produksi. Jadi tahapan berikutnya yang bakal kita lakukan adalah kita mengatur masalah harga dulu dan kita ajukan. Moga-moga sih nggak ada masalah dan kita bisa lanjutkan ke project pelaksanaan. Oke teman-teman, thank you untuk waktu yang disediakan. Udah mau menyimak bagaimana kita mengulas project ini, dan kita bakal lanjut ke tahap berikutnya untuk masalah pelaksanaan di lapangan dengan K2 Custom. Thank you for watching and keep on tuning di channel ini, Gauri Art Division Studio.